Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arsitawati dengan NIM 23215080020 dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga semester 1 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Kali ini saya akan membuat video tugas UTS mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen saya, Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Di sini saya akan membahas tentang pemantapan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda sebagai jati diri bangsa yang sejati. Perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat dan dibarengi dengan perubahan gelombang demokrasi telah banyak berpengaruh pada eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kondisi ini perlu dicermati bila dihadapkan pada kondisi bangsa dan negara Indonesia yang lahir dari perjalanan sejarah yang panjang dan merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang pantang menyerah, secara ikhlas rela mengorbankan jiwa dan raga bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai kemajemukan bangsa Indonesia yang ditandai dengan keanekaragaman agama dan budaya tentu saja mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap identitas diri masing-masing, sehingga berpotensi munculnya berbagai konflik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan dan kebersamaan yang sejati, maka harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial. Sistem berbangsa dan bernegara telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Realitas kehidupan politik, ekonomi, dan demokrasi telah mengalami pergeseran. Oleh karena itu, kita harus menyadari betapa pentingnya kedudukan dan peranan Pancasila bagi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan salah satu pilar negara dan bangsa yang memuat kesepakatan bersama seluruh komponen bangsa dengan berbagai kemajemukan. Ditinjau dari berbagai aspek, Pancasila menjamin kebersamaan, keberagaman, dan eksistensi seluruh komponen bangsa dalam rangka berkehidupan, berbangsa, dan bernegara yang biasa disebut sebagai falsafah kenegaraan atau cita-cita negara. Fungsi Pancasila adalah sebagai landasan filosofis dan common platforms, sehingga Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yang sejati hendaknya terwujud pada setiap hati nurani rakyat Indonesia. Kondisi jati diri bangsa Indonesia saat ini dapat kita kaji dan kita identifikasi dengan melihat perilaku dan kepribadian masyarakat Indonesia yang pada umumnya yang tercermin pada tingkah laku masyarakat Indonesia sehari-hari, khususnya para generasi muda sebagai pondasi utama bangsa. Dengan mencermati dan memahami begitu pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila, yang pertama harus dilakukan adalah revitalisasi the moral power, yang merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan sikap moral setiap warga negara akan kecintaan terhadap tanah air. Pendidikan kewirausahaan harus ditata dan dilembagakan dalam setiap jenjang pendidikan, sehingga berwawasan kebangsaan dapat tercermin dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, sehingga setiap anak bangsa dapat memperoleh ilmu pendidikan yang setinggi-tingginya, namun tetap memiliki sesantri yang terpatri dalam dirinya. Dwi Warna Purwa Cendikia Nusana.
Wusana. Salah satu faktor internal yang ikut mendukung tetap tegaknya suatu negara apabila seluruh warga masyarakat memiliki jiwa patriotik yang tinggi. Oleh sebab itu, secara periodik perlu ditayangkan kembali film-film dokumenter perjuangan dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Pengalaman perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 menunjukkan akumulasi dari semangat patriotik tinggi dari pendahulu kita melawan penjajah di bumi pertiwi. Dengan satu-satunya jati diri bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pada masa kerajaan telah berkembang nilai-nilai dasar yang merupakan karakter masyarakat. Bukti bahwa nilai-nilai tersebut berkembang adalah adanya tulisan dalam kitab Sutasoma karangan Empu Prapanca pada zaman Kerajaan Majapahit. Bukti lain adalah adanya prasasti dan candi-candi yang dipercaya sebagai bukti tumbuh berkembangnya kepercayaan terhadap Tuhan. Budaya musyawarah dan gotong royong juga terlihat dalam setiap relief candi. Nilai-nilai itu kemudian digali dan dirumuskan menjadi suatu tatanan norma dan nilai yang kita sebut dengan Pancasila. Rumusan Pancasila sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang sampai pada akhirnya dijadikan sebagai akta pendirian negara Indonesia dengan sebutan Stat Fundamental Norm. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara dihadapkan pada gerakan yang disebut globalisasi. Perlu kita cermati bahwa esensi globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan yang merupakan pencerminan hak asasi individu. Setidaknya ada 3 bidang kehidupan yang mempunyai pengaruh besar sebagai akibat adanya globalisasi, yaitu bidang ekonomi, politik, dan teknologi informasi. Dalam bidang ekonomi, globalisasi akan menampakkan wajahnya dalam bentuk perdagangan bebas atau liberalisasi perdagangan. Dengan liberalisasi perdagangan ini, arus bangsa, jasa, dan modal akan dengan mudah menembus batas-batas antar negara tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit dan melelahkan. Terjadilah kemudahan-kemudahan dalam arus atau perpindahan modal, tenaga, dan hasil industri serta pertanian yang akan menentukan kualitas barang atau jasa, atau di mana modal perlu ditanam adalah faktor pasar, faktor supply and demand. Akhirnya konsumen yang akan menentukan perdagangan di masa yang akan datang. Untuk dapat merealisasikan gagasan ini telah diciptakan instrumen-instrumen
dan lembaga-lembaga pendukung liberalisasi perdagangan dimaksud. Dengan cara ini, maka persaingan merupakan mekanisme yang dikembangkan dalam liberalisasi perdagangan dalam bidang politik. Globalisasi akan nampak dalam pergerakan demokrasi dan hak asasi manusia. Dewasa ini dunia sedang dilanda oleh gerakan demokratisasi dan hak asasi manusia. Instrumen telah disiapkan oleh lembaga yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti Universal Declaration of Human Rights, Covenant on Civil and Political Rights, Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dan sebagainya. Perlu dicatat bahwa implementasi kesepakatan bangsa-bangsa tersebut perlu disesuaikan dengan adat dan budaya yang berkembang di masing-masing negara bangsa. Namun ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk memaksakan suatu sistem demokrasi dan hak asasi manusia yang berlaku di negaranya untuk diterapkan di negara lain. Keadaan ini pasti akan menimbulkan gejolak karena tidak mustahil adanya prinsip-prinsip yang berbeda yang dianut oleh suatu negara tertentu yang tidak begitu saja dengan konsep demokrasi yang dipaksakan dimaksud. Sehingga universalisasi dan unifikasi demokrasi dan hak asasi manusia sementara ini pasti akan mendapatkan hambatan. Upaya yang dilakukan oleh sementara pihak dengan menghambat bantuan kepada negara yang dinilai tidak menerapkan demokrasi dan hak asasi manusia dinilai suatu bentuk paksaan baru. Gerakan demokratisasi dalam pemerintahan adalah dalam bentuk reinventing government, menciptakan clean government and good governance, desentralisasi pemerintahan, dan sebagainya. Dalam bidang informasi, globalisasi terwujud dalam internet, cybernetic society, dan web society, suatu jaringan antar manusia yang bebas, tidak dihambat oleh batas-batas antar negara dalam mengadakan tukar-menukar informasi. Manusia dan negara bangsa memiliki kebebasan untuk mengakses informasi dari mana saja sesuai dengan keinginan dan kemampuan teknologi yang dikuasainya. Dengan perangkat teknologi komunikasi yang sangat canggih, seseorang dapat melakukan deteksi peristiwa-peristiwa yang terjadi di segala penjuru dunia. Terjadilah persaingan yang luar biasa dalam mengembangkan teknologi. Ayo kita masuk UINSI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.